This call is now being recorded. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di pendampingan individu kedua, walaupun dalam moda daring ya, tapi semoga tidak mengurangi esensi dari pendampingan individu tersebut. Baik, Bu Rahmah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Maaf, Pak, suaranya nggak kedengeran. Halo? Alhamdulillah. Suaranya nggak kedengeran. Baik, Bu Rahmah, mohon izin yang sampaikan agenda cek 1 2 3. Halo, suaranya nggak kedengeran. Halo, cek 1 2 3, Bu Rahmah. Halo? Halo? Halo, Bu Rahmah. Halo, Pak? Ya. Halo. Maaf, Pak. Ada gangguan. Halo? Halo? Halo, Pak? Sudah jelas suaranya? Kok suaranya nggak ada? Cek 1 2 3. Ya, cek. Halo? Taruh dulu. Ya. Bentar, Pak. Halo, Pak? Ya, terdengar jelas, Bu. Oh iya dah. Maaf, ini lagi di rumah. Ya, enggak apa-apa, enggak masalah. Karena iya, si kecil itu kurang sehat, jadinya saya pulang dulu. Oh, oke. Iya. Baik, enggak apa-apa. Mohon izin yang lanjutkan yang tadi bahwa untuk pendampingan individu kedua kali ini kita akan membahas yang pertama umpan balik CGP tentang penerapan komunitas praktisi. Suaranya putus-putus, Ya, Pak. kedua, umpan balik CGP tentang proses penerapan disiplin positif. Yang cek 1 2 3. Cek, ya, bisa, Pak. Baik. Nah, selanjutnya pada instrumen ketiga kita membahas tentang tugas yang akan dibawa di lokasi. Karya ketiga. Yang Suaranya nggak jelas. Yang keempat adalah rencana yang dilakukan CGP tentang penerapan Suaranya putus-putus, agak dengar. Bagus ya suaranya. Kalau di Bu Rahma suaranya bagus di sini. Saya yang dengar Pak Irfan. Coba ini. Putus-putus suaranya, Pak. Oh. Baik. Cek 1 2 3. Ya, saya bisa dengar. Oke. Singkat-singkat saja, Bro ya. Ya, singkat-singkat, jangan panjang-panjang kayaknya dia. Siap.
Baik. Apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir? Selama 1 bulan terakhir, proses yang sudah berjalan tuh banyak hal ya. Karena dari Lokakarya kemarin, saya mempelajari tentang komunitas praktisi, yang pada dasarnya itu sudah kita lakukan artinya di komunitas MGMP, tapi itu merupakan suatu hal yang bagus untuk kita terapkan di sekolah. Nah kemarin saya sama Pak Sahma, sama Pak Arif itu sudah merencanakan komunitas praktisi untuk dilaksanakan di SMA 1 Kuripan ya. Nah, sudah ada draftnya untuk hal-hal yang kita akan lakukan mengenai program guru penggerak ini. Kemudian saya juga merencanakan bersama Pak Sahman tentang komunitas praktisi ini di sekolah kita gagas. Nah itu baru proses merintis. Terima kasih Bapak. Baik, baru proses merintis. Nah, bagaimana pengalaman merintis komunitas praktisi di sekolah, Bu? Nah, karena kan dulu saya jadinya balik lagi ya, tahun 2019 itu saya pernah merintis komunitas praktisi walaupun saya belum memiliki ilmu tentang ini. Saya itu merintis tentang sekelompok guru untuk melakukan research bersama, penelitian tindakan kelas. Waktu itu saya menghubungi teman-teman dengan via WA, WhatsApp. Nah, tapi itu hanya 3 orang yang mau bergabung di dalam komunitas tersebut. Yang namanya itu yang kita buat tuh namanya Teacher Research Group. Nah, itu 3 orang itu bersama salah satu CGP sekarang yang dari SMP 1 Gunung Sari. Nah, itu yang terlibat dalam komunitas saya itu merintis itu. Tapi setelah pandemi datang, udah akhirnya tidak terlanjut program itu gitu jadinya. Jadi belum bisa berkembang malah baru rintisan aja, tumbuh aja baru tumbuh ke cabang udah mati. Nah itu. Nah ini menjadi pengalaman saya sehingga ketika saya mendapatkan materi tentang komunitas praktisi, wah ini bagus gitu untuk diterapkan di sekolah. Apalagi kemarin kita ada pelatihan kinerja. Nah itu membuat saya lagi, ayo kita buat gitu. Ini sebagai wadah kita nanti untuk menyusun pak saja sama-sama. Nah itu sudah banyak teman-teman yang punya ini keinginan yang sama, tinggal kita wujudkan dulu. Nah itu apa strategi selanjutnya di tahap kedua, ini sudah merintis, sekarang tahap kedua menyusun strategi visi misi dan lain sebagainya, itu sekarang kita lakukan. Baik, luar biasa sekali Bu Rahma. Nah sampai kegiatan merintis ya, apakah capaian kegiatannya sudah sesuai harapan? Sebenarnya belum sih Pak, karena dari hasil kemarin itu teman-teman yang artinya yang memiliki visi yang sama dengan kita itu belum sesuai harapan. Ini baru di 5 orang, artinya belum. Nah, tapi kan yang namanya proses merintis itu 1 orang pun yang penting berkualitas. Nah, itu yang terus kita kembangkan potensi yang 5 orang ini untuk tetap solid gitu maksudnya. Artinya biar tidak mundur lagi, kan nanti udah maju mundur lagi. Nah, itu yang kita jaga dulu. Sebelum kita mengembangkan orang lain lagi, kita solidkan dulu yang mau ini. Nah, kita solidkan dulu. Nah, barulah kita akan melangkah ke tahap selanjutnya. Baik, luar biasa sekali. Nah, Bu Rahma, selama merintis dengan rekan-rekan di SMA 1 Kuripan ya, apa saja hal yang menarik yang menjadi pembelajaran? Nah, kemarin kan kita pasti tahap diskusi sama Pak Arif, sama Pak Sahman. Kita sudah sampai draftnya karena kebetulan proposal Pak Arif disetujui sama kepala sekolahnya. Nah, pelaksanaannya kemungkinan kan minggu depan. Nah, itu masih masih proses pembuatan materi dan lain sebagainya gitu, Pak. Oke, baik, terima kasih. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua yaitu umpan balik CGP tentang proses penerapan disiplin positif. Apa saja usaha yang sudah Bu Rahmah lakukan untuk mengembangkan disiplin positif di kelas? Setelah saya mendapatkan materi tentang disiplin positif atau budaya positif kemarin itu kan salah satu demonstrasi kontekstual atau aksi nyatanya adalah kita harus membuat kesepakatan kelas. Nah, kemarin saya sudah membuat kesepakatan kelas bersama siswa-siswa saya. Artinya itu sebuah uji coba ya, uji coba untuk membuat kesepakatan kelas yang artinya karena sesinya itu kan pada akhir semester ya. Jadi artinya tindak lanjut dari diskusi kelas itu belum bisa terrealisasi. Nah, sekarang kan udah tetap muka. Sehingga ini akan saya laksanakan pada sesi pembelajaran saya minggu ini ya. Hingga itu kan bisa terus saya tindak lanjuti terus perkembangannya. Kalau yang kemarin itu hanya uji coba, sekarang yang sebenarnya akan dilakukan. Nah, terima kasih, Pak. Baik.
mengenai tanggapan siswa terkait penerapan disiplin positif di kelas seperti apa, Bu? Mereka itu apa sih nih, Bu, kesepakatan kelas? Rata-rata mereka belum pernah apa namanya membuat itu bersama-sama. Oh, ini peraturannya bukannya dibuat sekolah, mereka bilang gitu. Nah, ini kita sama-sama, saya bilang begitu supaya mereka memiliki rasa tanggung jawab. Oh gitu ya, Bu. Memang awalnya sulit. Apa sih mereka nggak tahu mau apa atau apa. Jadinya ya lebih banyak kita mengarahkan gitu, Bu, Pak. Gitu. Tapi respon mereka positif, kok malah senang. Oke. Pendekatan Ibu seperti apa dengan menjalin hubungan dengan siswa? Apakah menempatkan diri sebagai teman atau orang tua? Gitu. Seperti apa? Dalam konteks pembelajaran positif, apa namanya di budaya positif yang diajarkan kemarin, ada 5 posisi kontrol guru ya. Dan saya merasa semua 5-5-nya udah pernah terjadi pada diri saya. Tapi ternyata cuma satu yang harus, yang maksudnya yang benar, maksudnya sebagai guru, yaitu kontrol guru manajer ya. Kontrol guru manajer itu artinya ya kita memberikan apa namanya dekat dengan anak-anak, berusaha mengerti mereka, tapi selalu memberikan solusi. Memang teman baik, tapi itu bukan dalam konteks pembelajaran. Mungkin di luar oke sebagai teman, tapi kadang anak-anak kalau sebagai teman itu mereka marah apa ya, menganggap tidak apa-apa gitu. Apa yang dilakukannya tidak apa-apa. Jadi sebagai kontrol guru sebagai teman juga salah. Tapi membangun hubungan yang lebih baik dengan mereka, lebih dekat juga harus saya lakukan di luar pembelajaran agar mereka juga enak gitu loh, curhat sama gurunya enak, tidak sungkan untuk berkomunikasi. Nah itu, Pak. Baik, luar biasa sekali. Nah, berikutnya adalah perubahan apa yang Bu Rahmah rasakan dalam berinteraksi dengan siswa setelah menerapkan disiplin positif? Perubahan yang paling utama itu jadinya guru harus lebih banyak mengerti, siswa, lebih banyak mengerti dan lebih banyak menjalin komunikasi dua arah ya, lebih banyak mengerti. Kemudian bagaimana memotivasi siswa itu untuk bisa lebih terbuka. Terbuka itu yang kadang-kadang susah ya. Apalagi pada saat membuat kesepakatan kelas. Ketika mereka ditanya maunya apa, wah susah itu. Nah, jadi kita harus memancing bagaimana strategi mancing mereka supaya mereka mau menyampaikan apa yang ada di hati mereka. Nah, itu maka kalau kita nggak terlalu dekat sama anak-anak itu atau suasananya lebih menyenangkan, lebih cair suasananya, nah mereka nggak akan mau terbuka. Jadi mungkin suasananya saya buat lebih santai gitu, tidak serius, bercanda. Nah, itu caranya. Baik, luar biasa sekali. Nah, Bu Rahmah, kita lanjut ke instrumen berikutnya, yaitu tentang umpan balik CGP tentang tugas yang akan dibawa di lokakarya ketiga. Yang pertama, apakah Bu Rahmah sudah menyelesaikan tugas untuk lokakarya ketiga? Belum. Belum, ntar saya selesaikan. Oke. Mungkin ada kesulitan yang bisa kesulitan apa yang dihadapi? Setelah saya melihat tidak ada kesulitan yang berarti ya, Pak. Itu aja. Saya lihat sekilas tidak ada kesulitan yang berarti. Oke, baik. Semoga segera diselesaikan. Apalagi kan lokakarya ketiga juga agak mundur ini. Ya. Siap. Belum ada kepastian, jadinya mungkin agak longgar lah nanti bisa diselesaikan. Baik, yang kita lanjut ke instrumen berikutnya. Terkait umpan balik dari respon yang diterima oleh murid, perbaikan apa yang Bu Rahmah lakukan untuk menerapkan disiplin positif agar lebih baik lagi? Menurut saya rata-rata sih respon itu mereka positif, tapi mereka menginginkan hal itu tidak hanya ada kelanjutannya yang mereka inginkan, bahwa ada kelanjutannya. Menurut saya yang lebih baik itu adalah kita selalu melakukan refleksi. Jadi setelah membuat kesepakatan kelas maupun melakukan kontrol guru manajer, bagi saya yang harus dilakukan adalah terus melakukan refleksi. Refleksi sehingga saya terus bisa melihat perkembangan daripada apa yang sudah saya lakukan.
Demikian. Baik. Nah, selanjutnya Bu Rahma, terkait dengan komunitas praktisi yang tadi diceritakan ya, apa rencana yang Bu Rahmah lakukan bersama dengan komunitas praktisi ya untuk rencana yang akan dilakukan bersama dengan komunitas praktisi yang sudah Bu Rahmah rintis bersama teman-teman kegiatan selanjutnya? Kegiatan selanjutnya ini nanti kita ada pertemuan karena ada beberapa teman, ada teman yang akan naik pangkat, dia menginginkan pembimbingan dalam proses pembuatan PTK. Nah teman ini, lewat komunitas praktis ini nanti kita akan mendiskusikan tentang hal tersebut, siapa yang bisa membantu, kemudian apa saja jenis bantuannya. Mungkin ada teman dari situ yang bisa membantu prosesnya. Nah nanti itu yang baru direncanakan, Pak. Wah, berarti saya bisa ikut ini Bu Rahmah ya. Bisa aja Pak Irfan. Baik, terima kasih Bu Rahmah. Selanjutnya, strategi apa yang dilakukan untuk segera memulai komunitas praktisi ini? Karena saya lihat juga sangat menarik sekali ini komunitas praktisinya. Strateginya kita tadi sudah berbicara dengan Pak Saman. Rencananya untuk minggu depan itu kita akan menghadap kepala sekolah. Jadi kita akan menyampaikan tentang komunitas praktis ini satu hari di depan teman-teman untuk lebih menguatkan lagi apa yang sudah kita rintis ini. Jadi semakin banyak orang yang ingin bergabung, teman-teman yang ingin bergabung dengan komunitas kita. Baik, luar biasa. Semoga berjalan lancar Bu perintisan. Dan kita sampai di penghujung wawancara Bu tentang proses pendampingan hari ini. Apa perubahan menyenangkan yang dirasakan oleh Bu Rahmah setelah menerapkan disiplin positif dan berdiskusi pada pendampingan hari ini? Pada saat ini maksudnya Pak? Menurut saya pada saat ini maksudnya, oh ya. Jadi setelah proses belajar tentang disiplin positif sampai pendampingan ini, itu banyak hal yang artinya saya dapatkan. Satu hal yang utama menurut saya sebuah energi, semangat untuk mengembangkan budaya positif di sekolah. Kalau ini biar menjadi contoh bagi teman-teman yang lain. Karena kemarin kan saya buat video tentang kesepakatan kelas, itu diapresiasi sama kepala sekolah dan saya berharap ini bisa menjadi semua kelas itu menerapkan hal yang sama. Itu sih yang saya harapkan ya. Sehingga kalau hanya satu kelas yang saya ajarkan, itu kan menjadi sebuah yang tidak efektif ya. Jadi saya berharap hal ini bisa tertular ke semua kelas sehingga menjadi sebuah budaya positif di sekolah. Gitu. Terima kasih, Pak. Luar biasa sekali. Dan terakhir Bu Rahmah, apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki pada proses pendampingan kali ini? Apalagi saat ini kan kita pakai moda daring ya. Mungkin bisa disampaikan. Menurut saya dua-duanya ini antara moda daring sama moda tatap muka ya sama aja. Tapi ngerasanya moda daring itu lebih cepat ya, lebih cepat waktunya. Sedangkan kalau moda yang tatap muka itu lebih lama rasanya. Karena mungkin nggak terasa ya kalau daring itu ngomong. Tapi ketika kita ngomong banyak hal yang terungkap gitu kalau lewat tatap muka itu menurut saya lebih nyaman itu tatap muka. Lebih banyak yang bisa diungkapkan gitu. Kadang-kadang daring itu terbatas gitu ya. Karena ini banyak, pokoknya menurut saya lebih terbatas dibandingkan dengan tatap muka. Tapi proses yang artinya Bapak pendamping itu artinya sangat aktif, sangat proaktif. Jadi menurut saya sudah bagus. Baik. Terima kasih Bu Rahmah. Dan semoga ini ya pandemi ini juga semoga segera berakhir. Jadinya bisa kegiatan tatap mukanya seperti biasa berlangsung dengan baik. Amin. Baik Bu Rahmah, terima kasih. Kita akhiri proses pendampingan individu kedua ini. Saya pribadi mohon maaf apabila dalam menyampaikan pendampingan kali ini banyak kesalahan. Sehat selalu dan semoga komunitas praktisinya berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Pak.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa live ini Pak? Bisa silahkan Bu.